Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji Sulaiman AG, kita kembali lagi di channel yang insya Allah penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita masih semangat yang sama mempelajari, memahami hadis-hadis yang telah disusun rapi oleh Hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saat ini kita sudah sampai di hadis yang ke-8. Jika sebelumnya kita membahas hadis yang ke-7, ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi, itu riwayat Abu Ya'la ya. Orang yang menunjukkan kebaikan itu akan seperti orang yang melakukannya. Artinya kalau kita menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan, kemudian dia mengikuti atas arahan kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan yang dia lakukan, insya Allah. Maka sekarang kita akan membahas amar ma'ruf nahi mungkar. Satu arah sebetulnya, masih satu arah, masih ada kaitannya, masih terhubung. Memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, ya kan sama akhirnya. Kalau tadi sebelumnya ad-dallu 'alal khair, menunjukkan kebaikan kafa'ilihi, sekarang perintah untuk melaksanakan kebaikan. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'a mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Orang yang melihat kemungkaran, orang man itu siapa saja, berarti sifatnya umum, baik perseorangan, baik kelompok ataupun instansi pemerintah yang memang membidangi dalam urusan penertiban kemaslahatan masyarakat secara umum. Ya, jadi siapa saja yang melihat kemungkaran maka hendaknya, kata baginda Nabi, merubahnya. Merubah berarti bisa melarang, bisa mencegah, bisa memberi peringatan, biyadihi, dengan tangannya. Tentu kalau tangan yang dijadikan bahasan sifatnya akan meluas, bisa hakikatnya tangan pakai ini, bisa kemudian bisa secara majasnya, artinya tangan itu identik dengan sebuah kekuasaan. Jadi siapa saja yang punya kekuasaan atau punya kepercayaan maksudnya dipercaya oleh orang-orang, ada kemampuan lah di bidang mengarahkan orang, memerintah untuk melakukan kebaikan. Kekuasaan juga bisa, jadi dia punya peran penting dalam mengatur ketertiban misalkan. Ini namanya yad, kekuasaan. Maka dia harus merubahnya. Ya, harus merubahnya. Ini sifatnya adalah fardu kifayah sebagaimana keterangan Imam An-Nawawi di dalam kitab Tafsir Munirnya. Beliau mengatakan amar ma'ruf itu hukumnya fardu kifayah. Kewajiban secara kolektif, andai saja sudah ada yang melakukan, maka itu sudah gugur dosa-dosa kita. Jadi kalau di suatu kampung, suatu desa ataupun kecamatan terjadi sesuatu yang sifatnya perlu diarahkan, masyarakat kita perlu diarahkan amar ma'ruf, menunjukkan kebaikan, memberi peringatan untuk kebaikan, kok sama sekali tidak ada yang semestinya harus ada perwakilan di daerah itu, maka semua di daerah itu akan dosa. Ini namanya fardu kifayah. Fardu kifayah, kewajiban secara kolektif. Kalau sudah ada salah satu yang mewakili, maka terbebaslah dosa-dosa yang ditanggung oleh yang lain. Begitu. Yang kedua, lanjutan hadisnya, fa illam yastati, kata baginda Nabi, fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, maka rubahlah dengan cara lisan. Lisan itu berarti dengan cara mau'idhah, dengan cara nasihat, ya. Dengan cara nasihat, jadi beri arahan-arahan, itu namanya nasihat. Kemudian kalau tidak mampu lagi bagaimana? Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu dengan menyampaikan mau'idhah, tidak bisa, karena memang tidak punya pengaruh apa-apa, cuma dibilangin karena mungkin
dia tidak pantas untuk menyampaikan secara lisan, tidak pantas, maka ya ingkar dengan qalbi. Dengan qalbi berubahlah, ya. Tidak bisa dirubah istilahnya. Kalau dengan hati itu tidak bisa dirubah, tapi ini adalah langkah agar kita bebas, ya, agar kita bebas dari dosa. Kalau kita ikut ridho, ikut merestui, ikut mendukung, itu kita justru terjerumus dalam kemaksiatan juga. Istilahnya i'anah alal maksiat itu haram. Ini dikatakan wadzalika al-aful iman. Wadzalika al-aful iman. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Paling lemah sudah, karena sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tapi masih lumayan kita tidak masuk dalam lingkaran mereka-mereka itu. Jadi hadis ini sebetulnya mengarah pada hukum-hukum positif. Kondisi di masyarakat, hal-hal di masyarakat yang perlu diatur secara maslahat. Ya, ada kaidah yang bunyinya jalbul masalih wa darul mafasid, kan begitu. Ini adalah sumber atau muara dari sekian banyak hukum-hukum syariat, hukum fikih menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam, itu mengusahakan sesuatu yang maslahat kepada masyarakat, kepada diri kita sendiri, dan mengusahakan sesuatu yang bisa maslahat kepada diri kita sendiri maupun halayak umum. Kemudian wadarul mafasid, menolak hal-hal negatif baik itu untuk perseorangan atau secara umum. Itu sebetulnya sumbernya dari situ menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian untuk prakteknya menurut Syekh As-Subki itu tetap dari yang ringan, kemudian yang lebih berat, kemudian yang lebih berat. Al-akhaf al-akhaf istilahnya, tidak langsung main sikat, tidak. Jadi bisa dari nasihat dulu. Setelah nasihat, dinasihati ulang terus dengan cara nasihat sementok-mentoknya sampai di mana cara kita menasihati. Kemudian beralihlah pada istilah fal yughayyir biyadihi, rubah dengan kekuasaan. Tapi sebetulnya merubah dengan kekuasaan ini yang paling menentukan adalah pemerintah. Itu saja. Meskipun toh misal bisa jadi dari sekelompok, dari kelompok itu bisa juga merubahnya. Tapi yang perlu ditimbang adalah maslahat dan mafsadahnya. Maslahat dan mafsadahnya yang perlu ditimbang. Menurut Syekh As-Subki, ketika kemaslahatan dan mafsadah itu imbang, katakanlah 50-50. Kalau saya bertindak, mafsadahnya 50 yang akan kita peroleh, kemudian maslahatnya juga 50. Maka yang harus digunakan adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan, menolak hal-hal yang mungkin terjadi negatif, itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan atau memperoleh hal-hal positif. Nah, dari langkah yang akan kita ambil ini maksudnya itu, kalau misal mafsadahnya ini ternyata lebih besar, ya, apa-apa lagi kalau misal lebih besar daripada mafsadah, daripada maslahatnya, maka tetap darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Sekarang dibalik, jalbul masalahnya lebih besar akan kita dapatkan. Kalau kita bertindak, maka kemaslahatan yang akan kita dapat ini lebih besar daripada mafsadahnya atau kerusakannya. Maka barulah di sini kita ambil tindakan. Jadi memang perlu ada timbang menimbang. Mafsadah maslahah lebih besar mana? Jika sama, darul mafasid lebih diutamakan. Jika mafsadahnya lebih besar, maka tetap darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau masalahnya yang lebih besar, maka sekarang jalbul masalih muqaddamun ala darul mafasid. Begitu kira-kira ya. Tidak semena-mena dan tidak gegabah. Perlu ada pertimbangan
akan menimbulkan kekacauan yang lebih parah atau tidak. Kurang lebih seperti itu teman-teman sahabatku semua. Jika ada hal yang kurang cocok dari pemahaman yang saya sampaikan ini, bisa kita sharing di kolom komentar dan kita carikan solusi jalan keluarnya. Insya Allah hanya itu malam ini. Semoga terus sehat, kita bisa melanjutkan pembelajaran hadis berikutnya. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.